Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Rohmanu Cahyani pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester genap. Yuk, langsung saja kita simak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menganalisis makna amal saleh dan berbaik sangka dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbuatan amal soleh dan berbaik sangka secara benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa diharapkan mampu mengaplikasikan perbuatan amal soleh dan berbaik sangka dengan benar. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih berbaik sangka itu? Berbaik sangka adalah, atau yang sering disebut dengan husnudzon, adalah selalu berpikiran positif terhadap sesuatu yang menimpa dirinya, meskipun sesuatu itu sangat membebaninya. Adapun lawan dari husnudzon adalah suudzon atau berburuk sangka. Allah telah melarang hambanya untuk berbuat suudzon atau berburuk sangka. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, penyayang. Bentuk dari perilaku berbaik sangka ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah dan bersabar atas semua cobaan. Dasar hukumnya yaitu ada dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya saya mendengar Rasulullah SAW dari Allah. Saya berada pada persangkaan hambaku, maka
berprasangkalah denganku sekehendaknya. Jadi kita diwajibkan berprasangka yang baik, karena Allah itu berada sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah akan memberikan yang baik. Yang kedua yaitu berbaik sangka kepada diri sendiri. Orang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan selalu mempunyai penilaian baik terhadap dirinya. Ia percaya bahwa dirinya bisa menjadi pribadi yang baik dan mewujudkan apa yang ia cita-citakan. Contoh sikap yang menunjukkan berbaik sangka pada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu percaya diri, bekerja keras, gigih, dan berinisiatif, serta rela berkorban. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan berpikir positif, hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Berprasangka baik pada orang lain hukumnya mubah atau boleh. Husnudzon kepada orang lain hendaknya kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, apa sih hikmah berprasangka baik atau husnudzon itu? Ada 6 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berprasangka baik atau husnudzon. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang dan optimis. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ketiga, tidak menumbuhkan perselisihan. Keempat, dapat membentuk pribadi yang tangguh. Yang kelima, hubungan persahabatan, persaudaraan menjadi lebih baik, tentram, dan damai. Yang keenam, menjadi orang yang teguh pendirian, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Selanjutnya kita akan membahas apa sih amal soleh itu. Amal soleh berasal dari kata amilus, artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta Sunnah. Lawan dari amal saleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Adapun dalil nakli tentang beramal saleh terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Lalu, bagaimana cara kita melakukan amal soleh tersebut? Di sini akan kami paparkan syarat sah amal soleh. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita beramal soleh. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal saleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika kita sudah melalui dari ketiga hal tersebut, insya Allah amal yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena amal soleh merupakan salah satu syarat seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun macam-macam amal soleh, yaitu yang pertama ada amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya salat, zakat, dan puasa. Membaca Al-Quran, memulai sesuatu dengan basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Bertawakal, bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Maksudnya menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, 1. Memberikan senyuman, bersikap ramah dan bertutur kata yang santun, bersikap jujur, tidak menyakiti orang lain, saling menolong dalam kebaikan. Selanjutnya, amal soleh terhadap lingkungan alam. Maksudnya kita harus menjaga kelestarian alam. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, menjaga keseimbangan alam sehingga alam tetap lestari, mendaur ulang sampah, melakukan penghijauan, tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ekosistem yang ada di alam. Yang terakhir, amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meski ia telah meninggal dunia. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Contohnya, membangun masjid, menulis buku, mengajarkan ilmu, mewakafkan Al-Quran. Adapun hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari perilaku amal saleh? Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. Kedua, diberi tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 76. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Yang keenam, mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Demikian penjelasan dari saya tentang materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas berikut, yaitu buatlah 2 contoh kisah nyata yang mencerminkan sikap husnudzon dan amal saleh.
akan ditulis di kertas folio dan di-upload di e-learning. Batas pengumpulan tanggal 26 Februari 2022 pukul 17.00. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.